Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau merasa bahwa rezekimu seakan-akan tertahan? Pintu-pintu yang biasanya terbuka, tiba-tiba tertutup rapat. Usaha sudah dilakukan, doa sudah dipanjatkan, namun hasilnya seperti terhenti di tengah jalan. Seolah ada tabir yang menghalangi, sesuatu yang tidak kasat mata, tetapi nyata menekan hidupmu. Malam ini, mari kita menyingkap rahasia yang jarang dibicarakan. Rahasia yang membuat rezeki seseorang bisa terbuka deras, atau justru terhalang tanpa disadari. Jangan anggap remeh, karena bisa jadi penghalangnya ada dalam dirimu sendiri, bukan di luar. Sebelum kita lanjut, coba renungkan. Pernahkah engkau merasakan doa yang tak kunjung terjawab, atau usaha yang terasa sia-sia? Tulis di kolom komentar, biar kita sama-sama mencari hikmahnya. Karena sesungguhnya, saat engkau menyadari sebab-sebab tersembunyi ini, jalan hidupmu bisa berubah selamanya. Bab 1. Rezeki. Itu bukan hanya uang. Pernahkah engkau berhenti sejenak, menatap langit malam, lalu bertanya dalam hati, apa sebenarnya rezeki yang selama ini aku kejar? Kita sering mengira rezeki hanyalah lembaran uang, harta benda, atau angka yang bertambah di rekening. Tapi tahukah engkau bahwa hakikat rezeki jauh lebih luas, lebih misterius, bahkan lebih halus dari sekadar materi yang bisa dilihat mata. Banyak orang kaya yang tak pernah tidur nyenyak, banyak yang bergelimang emas tapi hatinya kosong. Lalu, apakah itu masih bisa disebut rezeki? Ataukah hanya sekadar beban yang menjerat jiwa? Rezeki itu bukan hanya yang masuk ke genggamanmu, melainkan juga yang menetap di hatimu. Senyuman seorang anak yang membuat lelahmu luruh, doa seorang ibu yang mengiringi langkahmu, tubuh yang masih kuat untuk bersujud, semua itu adalah rezeki. Namun betapa banyak manusia yang buta melihatnya. Mereka menganggap kecil sesuatu yang justru paling besar. Mereka mengejar dunia dengan nafsu, padahal ketenangan yang dicari sudah ada di dalam dada mereka sendiri, hanya saja terhalang debu keserakahan. Renungkanlah, berapa banyak orang yang memiliki segalanya tetapi merasa kosong? Dan berapa banyak orang sederhana yang hartanya sedikit, namun hidupnya lapang dan wajahnya bercahaya? Disitulah letak rahasia rezeki. Ia tidak diukur dari jumlah, tapi dari keberkahan yang mengalir di dalamnya. Rezeki yang berlimpah namun tanpa berkah akan terasa kering, sementara rezeki yang sederhana tapi penuh berkah akan melahirkan rasa syukur yang tak terputus. Apakah engkau bisa merasakan perbedaan itu? Maka jangan terkejut jika rezekimu terasa sempit meski engkau sudah bekerja siang dan malam. Bukan karena Allah menahan, tapi karena engkau salah memahami maknanya. Selama engkau hanya memandang rezeki sebagai harta, engkau akan terus merasa kurang, terus merasa miskin meski tumpukan dunia ada di hadapanmu. Rezeki bukan apa yang kau simpan di laci, tapi apa yang menghidupkan ruhmu dari dalam. Ingatlah, uang bisa habis, harta bisa hilang, jabatan bisa runtuh. Tapi ketenangan hati, kesehatan tubuh, kelapangan dada, dan doa tulus orang-orang di sekelilingmu, itulah rezeki yang sejati. Dan saat engkau menyadari hakikat ini, engkau akan terkejut, ternyata Allah telah memberimu begitu banyak. Hanya saja engkau terlalu sibuk menghitung yang semu. Bab 2. Dosa yang menghalangi aliran rezeki. Tahukah engkau ada sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada kemiskinan harta? Sesuatu yang tak terlihat, tak tercium, namun diam-diam menyumbat aliran rezekimu seperti karat yang merusak besi. Itulah dosa. Ia tidak hanya mengotori catatan amalmu, tetapi juga menutup pintu-pintu yang seharusnya terbuka. Engkau mungkin rajin bekerja, engkau mungkin pintar berdagang, tapi selama dosa itu dibiarkan, rezeki yang mengalir deras akan berubah menjadi tetes-tetes kecil yang jatuh perlahan, lalu menghilang tanpa bekas. Perhatikanlah, berapa banyak orang yang usahanya besar namun hasilnya kecil. Berapa banyak yang mengejar harta tapi tak pernah merasa cukup. Itu bukan semata karena kurang kerja keras, melainkan karena ada tirai dosa yang menghalangi. Dusta yang dianggap sepele, tatapan haram yang tak pernah ditebus taubat, ghibah yang keluar dari mulut dengan enteng, semua itu menumpuk, hingga akhirnya menjadi dinding yang menghalangi doa dan rezeki. Bukankah Rasulullah pernah bersabda,
seorang hamba bisa terhalang rezekinya karena dosa yang ia lakukan? Bayangkan dirimu berdiri di depan sebuah sungai yang deras. Airnya jernih, segar, penuh kehidupan. Itulah perumpamaan rezeki yang Allah sediakan bagimu. Namun setiap kali engkau berbuat dosa, engkau melemparkan batu ke sungai itu. Satu batu mungkin tidak terasa, tapi batu demi batu menumpuk hingga aliran itu tersumbat. Pada akhirnya, yang seharusnya engkau minum dan nikmati, justru berhenti mengalir. Bukankah itu yang sering kita rasakan? Jalan terasa buntu, meski kita merasa sudah berusaha. Maka jangan pernah meremehkan dosa. Ia tidak hanya mencuri ketenanganmu, tetapi juga menutup jalan rezeki yang seharusnya datang menghampirimu. Setiap maksiat yang engkau biarkan, sesungguhnya engkau sedang membangun pagar tinggi yang memisahkanmu dari kemurahan Allah. Dan semakin tinggi pagar itu, semakin jauh pula engkau dari cahaya kelapangan hidup. Saudaraku, rahasia besar ada di sini. Jika engkau ingin rezekimu terbuka, jangan hanya sibuk bekerja, tapi sibuklah bertaubat. Jangan hanya mengejar peluang dunia, tapi bersihkanlah hatimu dari noda. Karena rezeki sejati bukan hanya datang dari usaha, melainkan dari hati yang lapang dan dosa yang dihapus dengan tangisan. Selama engkau menunda taubat, jangan kaget bila rezekimu pun ikut tertunda. Bab 3, hati yang kotor, doa yang tertolak. Pernahkah engkau merasa telah memanjatkan doa berkali-kali, namun jawabannya tak kunjung tiba? Pernahkah engkau merasakan langit seakan diam, meski engkau sudah menengadahkan tangan dengan penuh harap? Ketahuilah, bukan karena Allah tidak mendengar, bukan pula karena Allah tidak peduli, tetapi bisa jadi doa yang keluar dari lisanmu tertahan di langit yang pertama, tidak mampu naik lebih tinggi. Mengapa? Karena doa itu lahir dari hati yang kotor. Hati yang dipenuhi iri, dengki, kebencian, dan kesombongan adalah dinding yang menolak doa. Bagaimana mungkin Allah menerima suara dari jiwa yang penuh kegelapan? Doa itu bagaikan cahaya. Jika ia lahir dari hati yang jernih, ia akan melesat menembus langit, menyalakan lentera di aras. Tetapi bila ia lahir dari hati yang hitam, doa itu padam sebelum sampai, hancur seperti abu yang ditiup angin. Maka jangan heran bila engkau berdoa tanpa hasil, karena yang terhalang bukan kata-katamu, melainkan hatimu sendiri. Perhatikan, banyak orang meminta rezeki, tetapi dalam hatinya tersimpan hasrat untuk mengalahkan orang lain. Banyak yang memohon kelapangan hidup, tetapi hatinya masih dipenuhi rasa iri terhadap nikmat yang dimiliki saudaranya. Bagaimana mungkin Allah memberikan kelapangan jika hatinya sempit? Bagaimana mungkin Allah menurunkan keberkahan jika dalam dadanya masih ada bara kebencian? Inilah rahasia yang sering kita abaikan. Doa bukan hanya tentang kata-kata, tapi tentang isi hati yang membawanya. Renungkanlah saudaraku, seorang hamba yang menangis dalam sujud dengan hati yang penuh penyesalan, lebih didengar doanya daripada 1000 kata indah dari lisan yang sombong. Seorang fakir yang berdoa dengan tulus dan hati jernih lebih kuat doa mereka dibanding orang kaya yang berdoa dengan hati penuh keangkuhan. Maka jangan sibukkan dirimu dengan memperindah lafaz doa, tetapi sibukkanlah membersihkan hatimu agar doa itu berdaya. Ketahuilah, hati yang kotor adalah penjara bagi doa, sedangkan hati yang jernih adalah sayap yang membawanya ke hadapan Allah. Jika engkau ingin rezekimu mengalir deras, maka jangan hanya berdoa dengan lidahmu. Doakanlah dengan hatimu yang tulus, jernihkan jiwamu dari noda, dan saksikanlah bagaimana doa itu akan berubah menjadi pintu-pintu rezeki yang terbuka lebar. Bab 4, kesombongan yang memutus aliran berkah. Pernahkah engkau merasa sudah berusaha, sudah bekerja keras, bahkan sudah berdoa, namun yang datang justru kegelisahan dan kesempitan? Coba renungkan dalam-dalam. Jangan-jangan bukan kerja kerasmu yang kurang, bukan pula doamu yang salah, tapi ada sesuatu yang lebih halus, lebih berbahaya, dan lebih tersembunyi dalam dirimu. Itulah kesombongan. Sifat yang tak terlihat oleh mata, namun dirasakan oleh Allah. Dan ketika ia tumbuh, aliran rezeki yang seharusnya deras bisa tiba-tiba terputus. Kesombongan tidak selalu berbentuk ucapan kasar atau sikap angkuh di hadapan manusia. Ia bisa muncul dalam wujud yang samar, merasa bahwa semua keberhasilan adalah hasil jerih payahmu semata. Merasa lebih pantas daripada orang lain,
atau bahkan merasa tidak lagi membutuhkan Allah. Hati-hati, karena ketika perasaan itu masuk ke dalam dada, engkau sebenarnya sedang membangun tembok tinggi antara dirimu dan keberkahan. Dan tembok itu akan menjauhkanmu dari rezeki yang seharusnya mudah menghampiri. Bayangkan seorang sungai yang deras, penuh dengan air kehidupan. Jika engkau menaruh batu besar di tengahnya, aliran itu akan terhenti. Begitulah kesombongan, batu besar yang menghalangi berkah mengalir dalam hidupmu. Engkau mungkin masih mendapat rezeki, tapi rasakan, adakah keberkahannya? Adakah ketenangannya? Atau justru rezeki itu datang membawa kegelisahan, pertengkaran, dan rasa takut kehilangan? Sesungguhnya rezeki tanpa berkah adalah isyarat bahwa ada kesombongan yang sedang merusak aliran itu. Ingatlah kisah Qarun yang tenggelam bukan karena miskin, tetapi karena kesombongan atas harta yang dimilikinya. Ingatlah Firaun yang hancur bukan karena kurang rezeki, tapi karena merasa tidak butuh Tuhan. Dua nama besar dalam sejarah manusia, yang keduanya diazab bukan karena kekurangan, melainkan karena lupa siapa sang pemberi. Lalu, apakah engkau masih berani menyepelekan kesombongan dalam dirimu? Saudaraku, rahasia besar ada di sini. Semakin engkau rendah hati, semakin Allah bukakan pintu-pintu yang tidak pernah engkau bayangkan. Tapi semakin engkau angkuh, semakin Allah tunjukkan betapa lemahnya engkau, betapa rapuhnya apa yang engkau kira kuat. Maka jika engkau ingin rezeki yang luas dan penuh berkah, tundukkan hatimu, akui kelemahanmu, dan biarkan Allah yang mengangkat derajatmu. Karena hanya jiwa yang rendah hati yang sanggup menampung derasnya keberkahan. Bab 5. Lupa bersyukur, hilang keberkahan. Ada satu rahasia besar yang sering dilupakan manusia. Sebuah rahasia yang Allah sebutkan berulang kali dalam kitabnya. Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Namun, berapa banyak manusia yang hanya ingat bersyukur saat nikmatnya besar, tapi lupa bersyukur atas hal-hal kecil yang setiap hari ia rasakan. Mereka ingin pintu rezeki terbuka, tetapi lupa kunci paling sederhana yang justru sudah ada di genggamannya. Syukur. Bersyukur bukan sekadar mengucap alhamdulillah di bibir. Syukur adalah keadaan hati yang mengakui setiap detik hidup ini adalah hadiah dari Allah. Syukur adalah tindakan nyata, menggunakan nikmat sesuai kehendak pemberi. Namun betapa banyak orang yang diberi kesehatan, tapi digunakan untuk bermaksiat. Betapa banyak yang diberi waktu luang, tapi dihabiskan untuk lalai. Betapa banyak yang diberi harta, tapi dipakai untuk menyombongkan diri. Lalu mereka bertanya-tanya, mengapa rezekiku terasa sempit? Coba renungkan saudaraku, setiap kali engkau lupa bersyukur, engkau sedang menutup pintu keberkahan. Allah tidak menambah bagi orang yang ingkar nikmat. Bahkan nikmat yang sudah ada bisa perlahan dicabut. Sebaliknya, semakin engkau pandai bersyukur, semakin Allah bukakan jalan yang tak pernah engkau sangka. Bukankah kita sering mendengar, ada orang yang hartanya sedikit tapi hidupnya terasa lapang? Itulah hasil dari syukur yang tulus. Bersyukur itu juga berarti melihat apa yang ada, bukan sibuk meratap pada yang tiada. Banyak orang mengukur dirinya dengan apa yang belum dimiliki, sehingga lupa menikmati apa yang sudah ada di depan mata. Padahal rahasia kebahagiaan adalah ketika engkau bisa memandang kecilnya nikmat, lalu menganggapnya besar. Seperti udara yang setiap hari engkau hirup, seperti nafas yang tak pernah kau bayar, seperti detak jantung yang setia bekerja tanpa engkau perintah. Bukankah itu semua rezeki yang luar biasa? Saudaraku, jika engkau ingin rezeki yang deras, mulailah dari sini. Bersyukurlah. Bersyukurlah saat bangun tidur. Bersyukurlah atas makanan sederhana. Bersyukurlah atas kesempatan untuk beribadah. Dan bersyukurlah meski hidup tampak berat. Karena syukur bukan hanya membuat hatimu tenang, tapi juga membuka gerbang rezeki yang luas. Rahasia ini sederhana, tapi jangan pernah menganggapnya sepele. Karena di balik syukur yang engkau jaga, tersimpan keberkahan yang bisa mengubah seluruh hidupmu. Bab 6. Lalai menunaikan hak orang lain. Pernahkah engkau merasa harta yang engkau miliki tidak pernah cukup meski jumlahnya terus bertambah? Pernahkah engkau merasakan hasil kerja kerasmu cepat sekali habis, seakan ada lubang tak terlihat yang menelannya? Mungkin itu bukan semata karena kebutuhanmu banyak, tetapi karena ada hak orang lain yang engkau abaikan. Ketahuilah,
dalam setiap rezeki yang kita miliki, ada bagian yang bukan milik kita. Ada hak fakir miskin, hak yatim, hak tetangga, hak saudara, bahkan hak orang tua yang sering kita lupakan. Allah menitipkan rezeki bukan untuk engkau nikmati sendiri, melainkan agar ia mengalir seperti sungai, memberi kehidupan bagi siapa saja yang haus. Namun ketika engkau menahannya hanya untuk dirimu, sungai itu akan menjadi kolam yang keruh, dipenuhi penyakit, lalu perlahan mengering. Banyak orang tidak sadar bahwa sempitnya rezeki seringkali karena mereka terlalu sibuk menggenggam, padahal rezeki hanya akan bertambah bila ia dibagikan. Bayangkan, seorang pedagang yang sengaja mengurangi timbangan, seorang pekerja yang tidak jujur pada jam kerjanya, seorang pengusaha yang menahan gaji pegawainya, atau seorang anak yang enggan memberi waktu dan kasih sayang kepada orang tuanya. Semua itu adalah bentuk kelalaian menunaikan hak. Dan ketika hak itu terabaikan, rezeki yang seharusnya menjadi berkah berubah menjadi beban. Tidak ada ketenangan, tidak ada keberkahan, yang tersisa hanyalah angka kosong tanpa ruh. Ingatlah saudaraku, rezeki yang engkau tahan haknya akan menjadi saksi kelak di hadapan Allah. Setiap tetes keringat orang miskin yang engkau abaikan, setiap doa kecewa dari orang yang engkau zalimi, akan berdiri sebagai penghalang rezekimu di dunia dan sebagai penuntutmu di akhirat. Dan engkau akan menyadari bahwa rezeki bukan sekadar milik pribadi, melainkan amanah yang harus dijaga agar terus mengalir. Maka, jika engkau ingin pintu-pintu rezeki terbuka lebar, tunaikanlah hak orang lain tanpa menunda. Bayarkan zakatmu, berikan sedekahmu, bahagiakan orang tuamu, pedulilah pada tetanggamu, dan jujurlah dalam urusanmu. Karena rahasia rezeki bukan pada seberapa banyak engkau simpan, tetapi seberapa ikhlas engkau membagikan. Saat engkau memberi, saat itulah sebenarnya Allah sedang menambahkan. Bab 7, doa yang tertahan di langit. Pernahkah engkau merasa sudah berdoa berulang kali, dengan air mata yang jatuh, dengan tangan yang menengadah tinggi, namun seakan-akan tidak ada jawaban? Seperti ada dinding tak terlihat yang menghalangi naiknya doa itu ke langit. Seperti ada beban yang menahan hingga doa itu kembali jatuh menimpa dada, membuat hati semakin berat. Banyak yang mengira Allah tidak mendengar, padahal Dia Maha mendengar. Banyak yang menyangka Allah tidak peduli, padahal Dia Maha penyayang. Rahasianya bukan karena Allah menutup telinga, tapi karena ada penghalang yang engkau ciptakan sendiri. Setiap dosa yang engkau biarkan menumpuk tanpa taubat, setiap kesombongan yang engkau pelihara di hati, setiap iri dan dengki yang engkau biarkan tumbuh, semua itu seperti debu pekat yang menutup jalan doa. Bayangkan doa itu ibarat cahaya yang seharusnya menembus langit, namun tertutup awan hitam hasil dari kelalaianmu sendiri. Maka jangan heran bila engkau merasa doa itu tidak sampai. Bukan Allah yang menolaknya, tapi engkau yang menutup jalan naiknya doa itu dengan tanganmu sendiri. Ada doa yang ditunda, bukan ditolak. Ada doa yang ditahan, bukan diabaikan. Karena Allah ingin engkau membersihkan hati terlebih dahulu. Allah ingin engkau menyadari bahwa doa bukan sekadar ucapan lisan, tapi getaran jiwa yang murni. Jika engkau berdoa dengan hati yang masih kotor oleh kepentingan dunia, doa itu akan tertahan di lapisan-lapisan gelap nafsumu sendiri. Baru ketika engkau hancur dalam sujud, ketika engkau pasrah total, doa itu akan menembus semua tabir dan sampai ke arasy. Rahasia rezeki pun terikat pada doa yang bersih. Jika doa tertahan, maka aliran rezeki juga akan terhambat. Sebab doa dan rezeki adalah dua pintu yang saling terkait. Banyak orang tidak sadar bahwa doa yang tak terkabul itu bukanlah penolakan, melainkan cermin dari keadaan jiwa. Saat doa terasa hampa, saat lisan terasa kering, itulah pertanda engkau diminta untuk memperbaiki keadaan batinmu. Bukan sekadar memperbanyak kata-kata, tapi memperdalam rasa pasrah yang sejati. Maka berhentilah mengeluh ketika doa belum dijawab. Berhentilah menyalahkan takdir, seakan-akan langit menutup diri darimu. Mulailah membersihkan jalan doamu sendiri. Satu istighfar yang tulus dapat merobohkan dinding penghalang yang selama ini mengurung rezekimu. Satu tetes air mata taubat mampu membuka pintu yang selama ini engkau kira terkunci. Dan satu doa dari hati yang benar-benar hancur di hadapan Allah akan melahirkan rezeki yang tidak pernah engkau sangka.
Bab 8. Tabir kikir yang menggembok pintu langit. Ada sesuatu yang jarang manusia sadari, sifat kikir yang disembunyikan dalam hati. Bukan hanya soal enggan bersedekah, tetapi juga keengganan untuk berbagi kebaikan, perhatian, bahkan senyuman. Ketika hati menjadi sempit seakan rezeki yang ada hanyalah milikmu, maka sesungguhnya saat itu engkau sedang memasang gembok pada pintu langitmu sendiri. Karena rezeki bukanlah milikmu, melainkan titipan. Dan titipan tidak akan bertambah pada tangan yang menggenggam terlalu erat. Bayangkan air yang mengalir di sungai. Jika engkau menahannya dengan bendungan tanpa celah, lama-lama air itu akan meluap dan menghancurkanmu, atau kering tak berguna. Namun jika engkau membiarkan air itu mengalir, ia akan menyuburkan tanah, menumbuhkan buah-buahan, dan tetap akan kembali menjadi hujan yang memberi kehidupan lagi. Begitulah hakikat rezeki. Ia tidak boleh ditahan, ia harus terus mengalir. Menahannya hanya akan menjadikannya beban. Mengalirkannya justru membuka pintu rezeki baru dari arah yang tak terduga. Kikir adalah racun yang perlahan-lahan mematikan cahaya hati. Ia membuatmu curiga kepada Allah, seolah Allah tidak mampu memberi yang lebih baik. Ia membuatmu gelisah ketika diminta berbagi, seakan hartamu akan lenyap bila keluar dari tanganmu. Padahal hakikatnya, yang engkau keluarkan justru yang akan bertahan. Sedekah yang engkau lepaskan, doa yang engkau panjatkan untuk orang lain, senyuman yang engkau berikan kepada sesama, semuanya adalah benih yang akan kembali padamu dalam bentuk rezeki yang lebih luas. Rezeki bukanlah sekadar angka di rekening atau makanan di meja. Rezeki juga bisa berupa ketenangan hati, kesehatan tubuh, kasih sayang keluarga, dan kelapangan hidup. Namun sifat kikir mampu menutup semua itu. Sebab bagaimana mungkin Allah melapangkan jalan hidup seseorang yang menutup jalan bagi orang lain? Bagaimana mungkin Allah menambahkan berkah bagi seseorang yang enggan menjadi saluran berkah itu sendiri? Maka rahasia besarnya, rezeki yang terhalang seringkali karena hati yang menolak berbagi. Bukalah tanganmu, maka pintu langit pun akan terbuka. Hapuslah sifat kikir, niscaya kebaikan akan berbalik kepadamu berkali-kali lipat. Karena setiap sedekah sekecil apapun adalah kunci yang mampu mematahkan gembok yang engkau pasang sendiri. Dan ketika gembok itu terbuka, engkau akan melihat bagaimana derasnya rezeki yang selama ini menunggu, mengalir deras ke dalam hidupmu. Bab 9. Nafas syukur yang hilang. Ada satu rahasia yang jarang dibicarakan, namun sangat menentukan deras atau terhambatnya rezeki. Syukur. Banyak orang mengira syukur itu sebatas ucapan alhamdulillah di lisan. Namun syukur sejati adalah getaran jiwa yang mengakui bahwa setiap helaan nafas pun adalah karunia. Ketika syukur hilang, nafas pun terasa berat, hati terasa sempit, dan pintu rezeki pun perlahan-lahan tertutup. Sebab Allah sudah berjanji, jika kamu bersyukur, niscaya aku tambah nikmatku kepadamu. Dan jika kamu kufur, maka azabku sangat pedih. Bayangkan berapa banyak nikmat kecil yang sering engkau abaikan. Mata yang masih bisa melihat, telinga yang masih mendengar, tubuh yang masih bisa bergerak, udara yang bisa kau hirup tanpa membayar, semua itu adalah rezeki yang tak ternilai. Namun karena engkau terlalu sibuk mengejar yang belum engkau miliki, engkau lupa menghargai yang sudah ada. Maka jangan heran bila nikmat yang ada terasa semakin sedikit. Bukan karena Allah mengurangi, tapi karena hati yang tak lagi mampu melihat kelimpahan itu. Ketika syukur hilang, jiwa menjadi seperti sumur kering. Tidak peduli seberapa banyak air dituang, ia tidak akan bisa menyimpannya. Begitu pula rezeki. Jika hati tidak penuh dengan rasa syukur, maka rezeki sebesar apapun akan terasa hampa. Orang yang memiliki segunung harta tanpa syukur tetap merasa miskin. Sebaliknya, orang yang sederhana tetapi penuh syukur merasakan kelapangan yang tidak bisa dibeli oleh emas dan perak. Rahasia besar syukur adalah bahwa ia mengundang tambahan rezeki dari arah yang tidak terduga. Syukur bukan hanya menjaga yang sudah ada, tapi juga membuka jalan bagi datangnya nikmat baru. Setiap kali engkau mengingat Allah dengan hati penuh syukur, engkau seakan membuka jendela langit agar cahaya baru masuk. Dan cahaya itulah yang membawa rezeki, keberkahan, serta ketenangan hidup yang jauh lebih bernilai daripada sekadar harta.
Maka jangan pernah meremehkan satu ucapan syukur yang tulus. Jangan pernah menunda untuk menghargai nikmat sekecil apapun. Karena ketika engkau lupa bersyukur, engkau sedang menutup pintu rezekimu sendiri. Namun ketika engkau hidup dengan syukur di setiap nafas, maka rezeki tidak akan lagi terasa tertahan. Ia akan datang seperti angin yang segar, tak henti-henti, mengisi hidupmu dengan berkah yang melampaui perhitungan. Bab 10. Saat tabir terakhir dibuka. Ada sebuah rahasia yang paling banyak dilupakan manusia. Rezeki bukan sekadar soal kerja keras, bukan pula semata-mata soal kecerdikan, melainkan soal kedekatan dengan Sang Pemberi. Banyak orang sibuk mencari ke segala arah, mengejar siang dan malam, namun lupa bahwa sumber rezeki itu hanya satu, yaitu Allah. Maka selama engkau masih merasa rezeki adalah hasil jerih payahmu semata, engkau belum benar-benar menyentuh sumbernya. Itulah tabir terakhir yang menutupi jalan rezekimu. Bayangkan seseorang berdiri di tepi sungai besar, namun ia malah menadah air hujan dengan ember kecil. Sungai itu adalah kasih Allah yang tak terbatas, sementara ember kecil itu adalah daya upaya manusia. Selama engkau hanya mengandalkan embermu, engkau akan kelelahan. Namun ketika engkau sadar bahwa sungai itu selalu mengalir, engkau akan berhenti cemas, berhenti takut kehabisan, karena engkau telah terhubung pada sumber yang tak pernah kering. Tabir terakhir itu adalah kesadaran tauhid, bahwa rezeki bukan milik siapapun, tidak pula berasal dari tangan siapapun, selain dari Allah. Kesadaran ini akan menghapus semua ketakutan, semua rasa sempit, semua keluhan. Karena engkau tahu, selama Allah masih menuliskan hidup bagimu, rezeki tidak akan pernah putus. Yang membuatnya terasa terhalang hanyalah dirimu sendiri, ketika engkau menutup hati dari cahayanya. Ketahuilah, saat tabir terakhir ini dibuka, engkau tidak lagi memandang rezeki sebatas uang atau materi. Engkau akan melihat rezeki di setiap pertemuan, di setiap nafas, di setiap kesempatan yang Allah hadirkan. Engkau akan mengerti bahwa kadang rezeki ditunda untuk menjaga hatimu, kadang dipercepat untuk menguatkan langkahmu, kadang dialihkan agar engkau tidak terjerumus pada kesesatan. Semua itu adalah kasih sayangnya yang luas, yang seringkali kita salah pahami. Maka, jangan anggap sepele setiap penghalang yang telah engkau dengar sejak awal. Dosa, kelalaian, hati kotor, kikir, lupa bersyukur, semua itu adalah gembok yang engkau pasang sendiri. Dan kunci untuk membukanya adalah kembali kepadanya dengan hati yang jernih, penuh taubat, penuh syukur, penuh ketundukan. Saat itu, aliran rezeki akan terbuka seperti cahaya fajar yang menembus kegelapan. Tak terbendung, tak terhalang, dan selalu datang tepat pada waktunya. Saudaraku, jangan pernah remehkan penghalang rezeki yang sering tersembunyi dalam diri kita. Setiap langkah menuju taubat, setiap rasa syukur, setiap sedekah yang tulus akan membuka pintu-pintu langit yang selama ini tertutup. Ingatlah, rezeki bukan sekadar harta, tapi juga ketenangan, kesehatan, dan kasih sayang yang Allah titipkan dalam hidupmu. Mari kita akhiri dengan doa singkat. Allahumma ya Fattah, bukakanlah pintu rezeki kami dari arah yang tak kami sangka. Bersihkan hati kami dari penghalang-penghalang yang membuat hidup terasa sempit. Lapangkan dada kami dengan syukur dan jadikan setiap langkah kami jalan menuju ridhamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.